Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas learning journal terkait manajemen ASN dan Smart ASN. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Risna Nur Anggraini SAK, Angkatan 53, Kelompok 3, peserta Latsar CPNS Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang manajemen ASN. Manajemen ASN terdiri dari 5, yaitu yang pertama profesional. Sebagai seorang ASN, kita harus mampu bersikap profesional, yang berarti penuh tanggung jawab dalam menjalankan fungsi dan tugas kita. Yang kedua, memiliki nilai dasar. Seorang ASN harus memiliki nilai dasar, yaitu berakhlak, yang dijadikan sebagai pedoman dan acuannya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, etika profesi. Etika profesi ASN digunakan sebagai pedoman dalam sikap dan tingkah laku dalam menjalankan tugas sehari-hari, sehingga terwujud seorang ASN yang berintegritas, bermoral, dan bertanggung jawab. Yang keempat, bebas dari intervensi politik. Seorang ASN harus bebas dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, termasuk dalam hal pemilihan kepala daerah. Birokrasi dalam sebuah pemerintahan akan kuat dan berjalan dengan lancar jika ASN bersikap netral dan bebas dari segala bentuk kepentingan. Yang kelima, bersih dari KKN. Seorang ASN harus bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk melahirkan seorang ASN yang berintegritas tinggi demi terwujudnya birokrasi yang sehat, adil, dan merata. Oke, berikutnya peran ASN. Peran ASN ada 2, yaitu fungsi ASN dan tugas ASN. ASN memiliki 3 fungsi. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik yang dapat dimaknai, yaitu ASN bertugas dan berperan dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, melayani publik. Tugas utama ASN yaitu sebagai pelayan publik, melayani sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kepuasan masyarakat, mampu bersikap adil dalam melayani dengan sikap yang ramah, sopan, dan santun. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan dalam menjalankan tugasnya dengan tanpa memandang perbedaan dan keberagaman yang ada di masyarakat, yang berarti selalu berusaha untuk menciptakan keharmonisan di lingkungan masyarakat agar terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Yang berikutnya yaitu tugas ASN. Tugas ASN yang pertama yaitu sebagai perencana dalam pembangunan nasional melalui tugas di instansi masing-masing. Yang kedua yaitu sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik. Yang ketiga, ASN juga dapat berperan sebagai pengawas penyelenggaraan kebijakan dan pelayanan publik. Berikutnya yaitu hak ASN. ASN dibagi menjadi 2, yaitu PNS dan P3K. Ada beberapa hak yang membedakan antara PNS dan P3K, yaitu pada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. PNS mendapatkan tunjangan pensiun, sedangkan untuk P3K tidak mendapatkan fasilitas tersebut. Sama halnya dengan fasilitas Latsar yang diselenggarakan oleh BPSDM. CPNS mendapatkan pembekalan pada waktu Latsar dan menyusun aktualisasi sebagai tugas akhir, sedangkan P3K hanya mendapatkan pembekalan dari kantor. Untuk kewajiban ASN sama, baik PNS maupun P3K, yaitu setia dan patuh kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah, senantiasa melaksanakan segala kebijakan yang telah dirumuskan oleh pejabat pemerintah, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjadi seorang ASN yang berintegritas, jujur, dan adil dalam melayani masyarakat, dan siap untuk ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia demi kemajuan bangsa dan negara. Oke, berikutnya kode etik dan kode perilaku PNS. Nah, kode etik dan kode perilaku PNS ada 5. Yang pertama, etika dalam bernegara. PNS harus mampu menjaga rahasia negara,
rahasia instansi, nama baik negara, nama baik instansi, dan nama baik sesama ASN. Yang kedua, etika PNS dalam bermasyarakat. PNS harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Yang ketiga, etika PNS dalam berorganisasi. Dalam berorganisasi, PNS harus dapat menciptakan lingkungan yang kondusif, terbuka terhadap saran dan kritik, serta mampu beradaptasi terhadap segala situasi. Yang keempat, etika PNS terhadap diri sendiri. Senantiasa berlaku jujur, bertanggung jawab terhadap pekerjaan, termasuk perilaku mencintai diri sendiri. Dengan bertindak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku akan menghindarkan diri dari berbagai masalah yang kemungkinan akan terjadi. Yang terakhir, etika PNS terhadap sesama PNS terhadap sesama ASN, saling menghargai dan menghormati satu sama lain, menghargai perbedaan dan keberagaman yang ada. Sistem merit dalam pengelolaan ASN di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu melakukan rekrutmen, seleksi, dan promosi secara adil. Yang sekarang yaitu misalnya dengan menggunakan sistem CAT dalam proses seleksi CPNS. Yang kedua, mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien. Yang ketiga, menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku, dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat. Yang keempat, memberikan ASN untuk mengembangkan kompetensinya. Yang kelima, memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin. Yang terakhir, memberikan perlindungan kepada pegawai. Untuk mewujudkan Smart ASN, di sini ASN harus memiliki 5 kompetensi. Yang pertama yaitu ASN harus menguasai IT. Yang kedua, ASN menguasai bahasa asing. Yang ketiga, ASN memiliki sifat dan sikap hospitality, yaitu keramahan dalam melayani masyarakat. Yang keempat, ASN memiliki kemampuan networking. Yang kelima, ASN memiliki jiwa entrepreneurship. Oke, jadi bagaimana sih cara atau langkah untuk mewujudkan Smart ASN? Nah, di sini saya bagi menjadi 6. Yang pertama yaitu rekrutmen CPNS menggunakan CAT. Di sini nilainya langsung live scoring ya. Yang kedua, pengembangan pola karir. Yang ketiga, pengembangan kompetensi. Yang keempat, pengembangan karir. Yang kelima, promosi melalui seleksi terbuka. Yang keenam yaitu rencana sukses. Sekian pemaparan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.